Tren kasus positif kasus COVID-19 utamanya akibat varian Omikron terus menunjukkan peningkatan. Masyarakat pun diimbau untuk mengantisipasi penyebaran Omikron dengan selalu menerapkan disiplin prokes dan mengikuti vaksinasi. Setelah kasus COVID-19 melandai sejak akhir 2021, kasus COVID-19 kembali mengalami tren peningkatan dengan munculnya varian Omikron. Hingga Senin 24 Januari 2022, kasus konfirmasi Omikron di Indonesia telah mencapai 1.600 kasus. Kondisi ini tentu menjadi sinyal akan munculnya gelombang ketiga kasus COVID-19 di Indonesia. Dikutip dari media kompas.com, Kemenkes memprediksi lonjakan kasus COVID-19 akibat penularan varian Omikron terjadi pada pekan kedua Februari 2022. Prediksi tersebut juga diperkuat oleh Diki Budiman, ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University, memprediksi gelombang ketiga kasus COVID-19 akan terjadi sekitar Februari dan Maret 2022. Meski demikian, menurutnya dampak lonjakan kasus COVID-19 ini akan lebih rendah dibandingkan periode ledakan kasus akibat varian Delta. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dengan Omikron ini potensinya itu moderat, dalam artian moderat gelombang 3 beban di paskes. Beban kematian lebih moderat, rendah keparahannya dibandingkan dengan Delta. Meski demikian, kasus COVID-19 dengan berbagai varian yang ada telah menjadi ancaman dari berbagai aspek baik sosial dan ekonomi. Sehingga sangatlah bijak jika kewaspadaan menjadi pintu awal melawan gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia. Pemerintah tentunya telah banyak berbuat dalam hal memerangi kasus COVID-19 di Indonesia. Salah satunya dengan program vaksinasi upaya T3 atau 3T, kebijakan anggaran dan lain sebagainya. Pemerintah melalui amanat undang-undang hingga saat ini terus gencar menggalakkan program vaksinasi COVID-19. Upaya vaksinasi dilakukan tentunya untuk meminimalisir penyebaran dan dampak COVID-19 dengan terbentuknya kekebalan kelompok herd immunity. Merujuk pada publikasi WHO, cara mencegah COVID-19 Omikron masih sama seperti mencegah infeksi virus corona lainnya, yakni penerapan protokol kesehatan meliputi mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Di samping kedisiplinan protokol kesehatan, upaya 3T terus dilakukan. Menteri Kesehatan RI mengatakan untuk mengantisipasi potensi ledakan kasus, pemerintah akan terus menggencarkan 3T, testing, tracing, dan treatment, terutama tes PCR dan VCR, Antigen Failure Test (SGTF), agar hasil yang keluar bisa lebih cepat. Percepatan pelaksanaan vaksinasi juga sangat penting dilakukan dalam mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19, khususnya para lansia karena menghadapi resiko gejala yang parah dan kematian.